guys, welcome back to my YouTube channel. Finally we meet again. Seperti janji gue di video sebelumnya, kalau gue bakal sharing ke kalian how do I treat myself, also about the skincare product that I used after I got dermatitis perioral. Produk apa aja yang cocok dan juga apa aja yang gak cocok. Bagi kalian penasaran, stay tuned. Kalian yang udah nonton video gue sebelumnya tentang perjuangan sembuh dari dermatitis perioral, kalian pasti tahu kalau saat itu gue juga dibantu pakai aloe vera dari Nature Republic. Sampai sekarang gue masih pakai ini, nggak pernah enggak. Jadi ini adalah produk yang harus wajib ada sampai kapanpun. Jadi kalau dulu gue pakai setiap hari dijadiin masker 15 menit aja, nggak bisa lebih. Karena kalau lebih dari 15 menit biasanya muka gue jadi brutusan atau nggak jadi breakout gitu. Nah makanya apalagi jadiin sleeping mask tuh udah nggak bisa banget. Kalau sekarang ini gue masih pakai, tapi sekarang agak males pakainya sih. Jadi dipakai cuma kayak 2 atau 3 kali seminggu, tetap dijadiin masker 15 menit nggak lebih. Nih ya produk pertama. Dan saat itu juga gue pakai Stella Turkica dari Some by Me, tapi gue nggak repurchase lagi karena buat gue itu nggak begitu berpengaruh. Jadi ya udah stop. Setelah gue kena dermatitis perioral, gue masih jerawatan parah kan ya. Dan orang-orang bilang hal pertama yang harus kita jaga adalah skin barrier kita. Maka dari itu gue mencoba mencari produk apa yang sekiranya cocok untuk kulit oily atau oily kombinasi. Pada saat itu gue menemukan Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream Fresh Hydration untuk hydration kulit. Nah, kata orang lagi nih, mereka cocok pakai ini. Jadi mereka jadi ini sebagai sleeping mask dan ini bisa menjaga kadar minyak di kulit wajah mereka, tapi sayangnya enggak di gua. Di gua bikin breakout. Maka dari itu gue stop. Next, gue mencari-cari lagi produk apa yang sekiranya cocok dan gue menemukan niacinamide dari Something. Kalian pasti tahu ini juga booming banget. Yang pada saat itu pre-love-nya pun orang-orang tuh masih mencari. Karena mereka pada cocok pakai ini katanya. Tapi sayangnya di kulit gue juga nggak cocok. Ini bikin breakout, akhirnya gue stop. Setelah itu gue menemukan produk yang akhirnya cocok. Yaitu apa? Itu adalah Clinique Purifying Gel Moisturizer. Yang gue suka dari ini adalah teksturnya. Itu dia transparan dan gampang banget menyerap di kulit dan gak bikin lengket ataupun minyakan. Sampai sekarang gue masih pakai ini dan ini emang bagus aja. Dan akhirnya gue menemukan produk yang memang cocok. Kalian bisa dapetin ini di Guardian. Saat itu gue dapetnya sih di Guardian ya. Ini untuk for oily dan ya untuk wajah yang minyakan, untuk menjaga kelembapan di wajah. Selain pakai ini, gue juga pakai produk Clinique yaitu Pure Swiss Thermal Spring Water. Jadi enak aja disemprot-semprot di muka, bikin muka fresh sampai sekarang. Meskipun kayak sebenarnya nggak begitu tahu sih ini ngaruhnya apa, tapi bikin fresh aja di muka dan gue suka, ya udah gue masih pakai sampai sekarang. Oke, next. Oh ya, untuk sunscreen atau sunblock gue pakai Biore UV Water Essence SPF 50+ yang Aqua Rich. Ini juga best seller banget. Kalian juga pasti tahu ini. Ini nggak bikin lengket di wajah dan gue suka banget. Gue repurchase sudah berkali-kali. Tapi pada saat itu gue juga mencoba produk lain dari L'Oreal. Sebentar, gue nyontek dulu. Namanya UV Perfect Super Aqua Essence SPF 50+, PA++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  Tapi gue tetap cinta sama Biore UV ini yang pertama kali. Karena kalau pakai yang L'Oreal itu dia kadang tuh cepet bikin minyaknya tuh muncul lagi di wajah gue. Sedangkan kalau si Biore UV ini dia lebih bisa untuk menjaga minyaknya nggak begitu cepat muncul gitu. Oke, setelah itu setelah itu Few moments later. karena kita sebagai kaum wanita pasti nggak mau kan kalau ada kerutan di daerah wajah, dan pasti pengen banget nih menjaga gimana sih buat mencegah kerutan halus itu datang. Nah, produk pertama kali yang gue pakai adalah yang produk dari Korea yang warnanya coklat. Kalian bisa tebak apa yang mahal itu, yang bintangnya tuh pakai bintang di langit, bintang yang dia tuh main Full House. Kalian tahu nggak? Sulhuaso. Itu nama produknya, Sulhuaso, yang baunya tuh bau ginseng yang kalau dibuka tuh semerbak banget. Baunya tuh bau mewah banget dan seketika tuh merasa beban hidup tuh hilang.
saat gue menggunakan si Sulwhasoo itu bener-bener the best abis. Jadi setiap malam dipakein ke mata dan hilang. Orang pas pagi itu langsung plum lagi dan gue merasa kayak artis Korea aja gitu pas bangun. Cakep deh matanya, sumpah nggak bohong. Tapi karena gue nggak repurchase lagi karena harganya yang mahal. Kalian tahu kan 20 mili aja tuh harganya di 2,5 atau 2,6 juta. Jadi buat gue kayaknya itu nanti dulu deh ya. Akhirnya gue beralih ke produk lain yaitu Nourish Organic 24K Gold Eye Serum juga. Ini memang kalau dibandingin sama si Sulwhasoo itu emang jauh sih. Tapi yang penting ada produk yang gue tempel ke mata gue, ke kelopak mata maksudnya. Kalau lagi mau head pastinya kan jerawatan. Gue sih pakainya Benzolac. Seperti di video sebelumnya udah gue jelasin, gue pakai Benzolac yang 5%. Sebenarnya ada yang 2,5% kandungannya benzoyl peroxide. Tapi gue merasa ini lebih ampuh aja. Jadi dioles tipis-tipis aja. Satu hari dioles sekitar 1 atau 2 kali. Nanti dalam waktu 2 hari biasanya tuh jerawat udah kempes dan udah hilang. Dan pastinya sih pakai aloe vera Nature Republic ini, nggak mungkin enggak ya. Kalau kalian tanya si dermatitis perioral kalau lagi kambuh di gue apakah gue memperhentikan semua nih produk skincare, jawabannya adalah gue tetap pakai sih. Karena kan yang gue pakai cuma ini, Clinell ini, dan yang eye serum dan aloe vera. Gue nggak menggunakan produk-produk yang lain-lain. Dan di gue juga dermatitis perioral itu nggak begitu parah, paling cuma 2 atau 3 bintil di sini. Dan ya udah gue pakai Benzolac ini, dalam waktu 2 hari juga itu hilang. Untungnya ya di gue kayak gitu, nggak yang pernah balik lagi yang parah banget kayak yang dulu pertama kali ke gue tuh nggak pernah kayak gitu. Oh ya, untuk sabun cuci muka saat gue kena dermatitis perioral gue nggak pakai apa-apa, jadi cuma pakai air aja plain, dan kalau bisa sih air matang kayak air aqua atau air yang lain karena kan menjaga banget tuh, takutnya ada bakteri dan yang lain-lain. Setelah gue sembuh dari dermatitis perioral, akhirnya gue mencoba mencari apa nih produk untuk sabun cuci muka, dan gue menemukan Himalaya. Kalian tahu kan Himalaya yang biasa ditemuin di Indomaret atau enggak di Alfamart. Gue pakai itu dan itu cocok sampai sekarang. Tapi gue juga pernah coba produk dari Clean & Clear yang facial washnya. Itu juga cocok sih, tapi gue lebih suka pakai Himalaya karena si Himalaya ini lebih bisa untuk menjaga kadar minyak di wajah gue. Dulu gue pernah coba produk dari Styvus untuk scrub wajah, tapi itu nggak cocok, itu bikin beruntusan dan bikin breakout juga. Akhirnya gue mencoba yang produk Himalaya yang masker, yang Neem Mask. Itu cocok sampai sekarang, meskipun gue nggak terlalu sering pakai itu ya, paling seminggu sekali lah atau seminggu 2 kali, tapi seringnya seminggu sekali sih gue pakai itu, dan itu nggak bikin muka gue yang kenapa-kenapa dan fresh aja pakai itu gitu. Oke, sabun cuci muka udah, terus masker udah, serum buat mata udah, buat kulit udah, apalagi itu aja sih. Karena sebenarnya gue bukan orang yang neko-neko ya, yang coba skincare sana sini, karena gue tipenya adalah prefer untuk datang ke beauty clinic untuk melakukan suatu tindakan treatment. Contohnya kayak facial, kayaknya tuh habis facial dan habis dimaskerin tuh udah plong aja rasanya dan bener-bener fresh. Karena gue tahu tipe kulit gue ini bener-bener yang sensitif abis, apalagi setelah kena dermatitis perioral. Jadi yang coba sana sini skincare itu pasti perjuangannya itu sulit sekali untuk mendapatkan yang benar-benar cocok. Belum lagi untuk spend money, terus spend waktu, dan juga untuk spend pikiran. Pasti kan stres ya kalau kita mau coba satu produk yang tadinya kita berharap itu manjur, ternyata malah bikin breakout. Jadi gue lebih prefer untuk datang ke beauty clinic gitu. Kalian kalau ada rekomendasi skincare produk untuk oily skin type, please tell me, okay? Kalian bisa komentar di bawah, tolong. Dan mungkin juga kalian ada saran lainnya, bisa tolong di komentar juga. Karena di sini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama sharing apa yang kita tahu. Kalian sendiri gimana nih para pejuang dermatitis perioral? Tetap terus semangat dan kita sama-sama sharing terus. Sekian video dari gue, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Malah bikin breakout. Bikin breakout. Time. 2 hours later. Sulwhasoo tadi gimana ya ngomongnya? Oke, harus ngomong. Ini sampai mana tadi ya?
Jawab. Jadi saat gue menggunakan si Dek, ini kayaknya miring dede. Miring dede. Miring dede. Saat gua. Oh iya, Ya kan? agak kesana ya. Agak begini. Tutup miring ya. Makasih. Orang bijak. Gak jadi kayaknya.